Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, seluruh jajaran Forkompimda dan Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan beberapa butir rencana pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Bersama kami, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga Bapak Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman, Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Dr. Asri Agung Putra, juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Wiku Bakti Bawono Adisasmito. PSBB total Anies bikin uang 300 triliun rupiah lenyap dari Bursa RI. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Badan Anggaran atau Banggar DPR rupanya ikut geram dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Senin 14 September 2020. Ketua Banggar, Said Abdullah, menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang dinilai cukup dramatis yang telah membuat IHSG anjlok. Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu dan membakar ludes 300 triliun rupiah saham-saham kita berguguran. Kalau korporasi hancur, maka retail akan hancur. Ini tantangan berat bagi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BI, Bank Indonesia. Jelas Said dalam membuka rapat Banggar dengan pemerintah Jumat 11 September 2020. Seperti diketahui, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 10 September 2020 terkapar di zona merah setelah ambles 5,01% ke level 4.891,46 setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%. Nilai kapitalisasi tercatat tergerus hingga 297,26 triliun rupiah dari nilai kapasitas 5.978,17 triliun rupiah pada Rabu 9 September 2020 menjadi 5.680,91 triliun rupiah. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19 semakin masif. Anies memutuskan akan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar seperti awal pandemi corona di RI. Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi masa transisi, tapi PSBB awal dulu, ujar Anies dalam video yang disiarkan Pemprov DKI Jakarta Kamis 9 September 2020. Menurutnya, kembalinya PSBB ke tahap awal itu karena kondisi Jakarta sudah mengkhawatirkan rem darurat ini mulai berlaku pada Senin 14 September. Kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, mulai Senin 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, tapi kegiatan perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan, ujarnya. Kami menyadari bahwa pada saat ini seluruh masyarakat, kita semua masih menghadapi tantangan yang tidak kecil terkait dengan COVID ini. Dan kami di DKI Jakarta terus memastikan bahwa semua langkah yang kita lakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia, dan semua yang berkegiatan di kota ini. Prinsip transparansi, prinsip keterbukaan, prinsip apa adanya dalam menyampaikan fakta-fakta dari awal selalu kita pegang. Dan kita ingin agar seluruh masyarakat mengetahui persis situasi
dan tantangan yang dihadapi di kotanya. Dengan begitu kita memiliki kesamaan, pemahaman agar bisa melangkah ke depan bersama dengan baik. Beberapa hari yang lalu, PSBB transisi berakhir. Kita memerlukan waktu ekstra untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau detail kebijakan untuk PSBB mulai tanggal 14 karena ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya. Kita menyadari bahwa wabah COVID ini dinamis. Ada masa di mana jumlah kasus aktif menurun, ada masa di mana jumlah kasus aktif meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus kompak mengerjakan sisi pemerintah, testing, tracing, isolasi, treatment, di sisi masyarakat, masker, penggunaan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Kekompakan ini diperlukan sekali. Sementara itu, dikutip dari suara.com, Direktur Lembaga Survei Carta Politika, Yunarto Wijaya, memberikan sindiran keras atas polemik PSBB DKI Jakarta yang tengah menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Kali ini ia menyebut sejumlah pihak sedang mengejar sensasi dan hal tersebut dinilainya berhasil. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto lewat Twitter pada Sabtu 12 September 2020. Saat rapat kebingungan sendiri, malah jawab, "Loh, saya gak pernah bilang akan PSBB total, cuma pengetatan bla 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 bla. Selamat ya, niat ngejar sensasinya udah berhasil. Provinsi dongeng." Cuit Yunarto. Cuitan Yunarto ini pada hari Minggu 13 September 2020 telah menembus 1000 retweet. Lebih lanjut lagi, Yunarto mengatakan bahwa siapa saja yang telah melihat video wawancara pasti bisa menangkap bahwa PSBB DKI Jakarta yang akan ditetapkan kembali terhitung sejak 14 September 2020 nanti bukan merupakan PSBB total. Yang sudah lihat video wawancaranya tadi sudah bisa nangkep lah, harusnya jurus ngeles bahwa ini memang bukan PSBB total. Pada saat bulan April lalu kan kita belum mengerti tentang distancing, pakai masker terus-terusan, dan seterusnya. Emang komunikator mahir, tandas Yunarto. Payah, padahal saya berharap Anda punya nyali beneran. Di luar kritik saya ke Anda terkait gak ada koordinasi, ternyata emang beneran pencari sensasi. Sambungnya lagi. Selain itu, lewat cuitannya, Yunarto juga tampak menyinggung pendukung buta sosok yang tengah disindirnya. Besok pasti narasi yang dibangun pendukung butanya, wah setelah rapat jadi berubah. Pasti banyak tekanan dari atas. Kalau mau objektif, jangan tanya ke menteri-menteri yang ikut rapat. Tanya kepala daerah lain yang ikut rapat juga. Jelasnya. Meskipun demikian, Direktur Lembaga Survei Carta Politika ini mengharap agar semua mendukung sinergi pemerintah daerah dan pusat terkait PSBB tersebut, sebab pertarungan masih panjang dan kepatuhan bersamalah yang akhirnya akan menentukan. Apapun itu ya, kita support sinergi pemerintah daerah dan pusat terkait PSBB yang akan berlaku Senin besok. Pertarungan masih panjang. Kepatuhan kita secara kolektif yang akan menentukan pada akhirnya. God bless Indonesia. Pungkas Yunarto. Cuitan Yunarto Wijaya mengundang sejumlah reaksi massa. Beberapa dari mereka tampak menanyakan kembali apakah PSBB benar-benar akan diterapkan mulai 14 September 2020 nanti. Kagak jadi tarik rem terapin PSBB nih Om Yun si doi. Tanya @masini_GSP. Yunarto menimpalinya dengan berkata, jadi tapi sami mawon aja kayak PSBB transisi
ditambah beberapa pengetatan protokol.